Halo bosku, kita berjumpa lagi di channel YouTube Pika Cumil. Semoga bermanfaat video kali ini bosku. Di sini kita akan bahas penggantian speeder arm tracer pengolahan kelapa sawit. Pertama bosku, kita harus siapkan styling di atas tracer pengolahan kelapa sawit supaya tempat atau alat kerja bantu dapat digantungkan bosku. Ini adalah katrol konvensional yang akan kita gunakan bosku. Ini adalah styling tempat dimana katrol bergantungan bosku. Dia harus disupport menggunakan UNP bosku supaya tidak baling dan lebih kuat tentunya bosku. Nantinya tracer akan diturunkan secara perlahan menggunakan katrol. Kita siapkan styling terlebih dahulu. Pertama kali kita harus turunkan bottom fluid conveyor tracer bosku. Nah, ini adalah bagaimana kondisi tracer kami bosku yang belum diganti. Ini adalah speeder arm yang sudah retak las-lasannya bosku. Sudah berapa kali kita las dan perlu kita ganti. Nah, kita akan cantolkan katrol bosku dari styling tadi ke bottom fluid conveyor yang akan kita turunkan terlebih dahulu bosku. Setelah itu baru tracernya secara perlahan. Ini adalah model gantungan katrol untuk menurunkan bottom fluid conveyor. Ini adalah bottom fluid conveyor bosku, yang mana dia sudah turun secara perlahan dan digeser ke depan supaya tracernya bisa turun ke bawah bosku. Nah, ini adalah kondisi di mana tracer yang akan kita turunkan secara perlahan. Jadi bosku, fluidnya atau brondolannya masuk ke bottom fluid conveyor dan jangkosnya didorong ke depan. Dia terlempar, teruntal-untal oleh pisau pelempar atau biasa sering siku pelempar tracer bosku. Nah, di situ adalah speeder arm yang baru bosku yang akan kita lubangi bosku. Dia akan kita ukur sesuai sub tracer bosku. Nah, tracer kita ini bosku memiliki diameter 2900 mm dan diameternya adalah 6000 mm juga bosku. Bukan cm atau yang lainnya. Ini adalah proses penurunan tracer drum bosku, dimana seorang bapak yang memiliki niat yang ikhlas dalam bekerja. Ini adalah modelnya, tracernya berbentuk kisi-kisi bosku. Jadi brondolannya jatuh ke bawah, jangkosnya atau tandan kosongnya terdorong. Nah, kita lihat itu adalah pisau pelempar. Jadi dengan putaran 21 rpm dia terdorong ke depan, didorong, jangkosnya akan dipres ke ban pres. Nah, ini adalah tracer drum yang sudah dibawa bosku. Ini akan kita buka bearingnya bosku dan kita akan keluarkan speeder arm yang patah atau yang akan kita ganti bosku. Nah, ini modelnya kita cincang, dimana tracer drum yang lama akan kita cincang. Untuk menghemat kos, kita tidak ganti secara menyeluruh bosku karena biayanya terlalu mahal. Ini kita akan keluarkan gear kopling. Kita menggunakan chain kopling bosku. Jadi kita keluarkan terlebih dahulu baru bearingnya kita buka. Nah, ini adalah model cincang speeder arm tracer. Nah, di sini kita akan mau bolongin sesuai diameter sub tracer tersebut bosku. Terlebih dahulu kita menggunakan jangka, ya bisa dibilang jangka buatan sendirilah bosku, bukan made in luar bosku. Nah, jangkanya pun untuk memblender atau melubangi atau memotong kita menggunakan ya buatan sendiri juga bosku. Kita buat titik tengahnya lalu kita jepit
blendernya bosku, dan kita putar secara menyeluruh bosku. Sebelumnya kita tandai menggunakan jangka bosku. Ini adalah modelnya, bisa ditiru, bisa dipraktekkan, dan juga dapat membantu pekerjaan kita. Ini adalah sudah menyeluruh, tetapi dia belum utuh tembus ke bawah bosku, karena speeder arm kita ini bosku menggunakan tebal plat 20 mm bosku. Jadi bosku, kita pukul hasil yang kita blender bosku. Nah, setelah kita pukul dan tidak bisa, kita akan blender kembali bosku karena ada kotorannya. Nah, setelah kita blender, kita akan gerinda, kita akan rapikan. Nah, jebol bosku, dia tampak berlubang secara presisi bosku. Nah, habis kita potong speeder arm yang lama atau yang rusak, kita akan rapikan, kita akan gerinda, dan bekas-bekas kotoran tidak ada satupun yang menempel bosku. Nah, bapak ini juga memiliki hati yang ikhlas dalam bekerja. Nah, setelah kita di sini bosku sebelumnya memiliki 4 speeder arm dan yang kita ganti adalah 3. Nah, secara kekuatan, kalau 4 speeder arm sangat kokoh bosku dibandingkan dengan 3. Nah, ini adalah proses penghalusan dari diameter yang sudah kita cincang bosku. Speeder arm ini adalah bushingnya bosku, yang mana kita pakai yang lama karena untuk menghemat cost, supaya tetap bisa kita kontrol biayanya bosku. Nah, kalau kata Semar, siapapun yang bekerja dengan ikhlas, mungkin dia kaya, mungkin tidak kaya, tapi setiap kali butuh, duit itu ada bosku. Nah, sudah selayaknya kita memiliki hati yang ikhlas dalam bekerja dan niat yang tulus. Ini adalah speeder arm yang sudah masuk ke dalam sapnya bosku, dimana secara perlahan kita rapikan dan kita presisikan secara diagonal antara sap dengan ringnya bosku. Nah, tampak bosku dari atas tracer yang akan kita naikkan ke posisi dudukannya bosku. Inilah tampak dimana tracer sudah kondisi hampir selesai bosku. Nah, ini bosku adalah tracer yang sudah kita masukkan dan kita las dengan menggunakan kawat las yang kuat bosku. Kita menggunakan LB bosku. Nah, jadi kita support antara ring atau bushing sap dengan speeder arm bosku, supaya kita nyaman dalam menggunakannya. Nah, ini adalah proses bearing yang akan kita pasang ke sapnya bosku. Nah, ini adalah kontrol bagaimana las-lasannya, apakah sudah dilas full apa belum. Kalau tidak, kita las kembali bosku. Kita las secara double 3 layer bosku, kiri kanan dan tengah. Nah, ini adalah proses sebentar lagi akan menaikkan tracer. Sebelum naik bosku, kita akan pasang dulu bearingnya bosku, bearingnya ke sap, supaya nanti di atas tinggal connect kedudukannya. Ini tampak bosku bearing sub tracer yang sedang proses pemasangan bosku, dimana tim yang kuat akan menghasilkan excellent bosku, hasil yang memuaskan. Tim yang kuat pasti menghasilkan kinerja yang maksimal bosku. Nah, tampak tracer yang sudah naik bosku secara perlahan. Bagaimana katrol yang berdiri tegak di styling mampu mengangkat tracer bosku. Nah, ini adalah bagaimana
tim kontraktor atau pihak ketiga yang mengerjakannya secara hati-hati bosku. Nah, dudukan bearing sudah melekat pada posisi awal. Nah, ini bosku, kita akan naikkan bottom fluid conveyor bosku. Nah, disinilah terpisahnya antara janjangan kosong dengan brondolan. Brondolannya masuk melewati celah-celah kisi-kisi tracer bosku. Lalu dia masuk ke bottom fluid conveyor. Nah, sementara jangkosnya terdorong ke depan dan naik ke ban pres. Paham bosku ya? Nah, kita akan kasih edukasi tentang pengelolaan pabrik kelapa sawit. Di sinilah pemipilan itu bisa terpisah. Nah, kalau menggunakan satu tracer, pemipilan tidak akan sempurna bosku. Brondolannya pasti akan terikut, USB akan tinggi dan pastinya mempengaruhi dari oil ekstraksi rendemen atau yang sering kita dengar OR bosku. OR itu sangat berdampak terhadap harga yang akan ditentukan oleh manajemen untuk membeli TBS atau bahan baku bosku. Ini adalah finishing atau pengelasan untuk body tracer supaya tidak ada celah yang akan brondolan masuk atau keluar dari body tersebut, supaya fuel masuk ke bottom fluid conveyor bosku. Ini adalah kita tarik dulu bosku menggunakan katrol fluid bottom conveyor bosku. Nah, kita akan naikkan di sini. Sebentar lagi dia akan duduk di posisi semula. Bapak ini sangat antusias karena dia akan bertemu dengan keluarganya. Lebih kurang seminggu sudah pisah. Bapak ini akan ketemu bosku dengan keluarga. Bagaimana untuk mencari nafkah bukan semudah yang kita bayangkan bosku. Tampak kontraktor sangat semangat karena pekerjaannya sebentar lagi selesai. Ayo gas terus. Nah, ini bosku, konveyor tadi jikalau berputar, kalau kita lihat dia akan terdorong, akan membawa fluid atau brondolan yang sudah mateng, yang direbus, dia akan terdorong ke press. Dia akan menuju ke press bosku. Nanti mungkin di lain waktu kita akan bahas. Ini dia corongnya bosku. Nah, konveyor tadi jatuh akan diangkut oleh elevator fluid conveyor bosku. Kita menggunakan elevator, bukan model incline conveyor, bukan bosku. Nah, sebentar lagi kita akan tes kosong bosku. Sebelum tes kosong, para kontraktor dengan pihak pabrik, biasanya mandor bengkel bosku akan cek mana saja yang belum atau kurang atau yang harus dikerjakan, baik las-lasan, baik ada celah, apapun itu yang tidak sesuai, segera kontraktor benahi bosku, demi serah terima yang enak sama enak. Jadi bosku, tampak bapak-bapak ini cek unit bosku. Di sini adalah mandor Suwendi. Bapak ini sudah berpengalaman, mungkin sudah 20 tahun lah berkecimpung di dunia sawit bosku. Sangat-sangat senior bosku. Nah, yang akan sebentar lagi tracer ini akan kita tes kosong bosku. Nah, tampak bosku Pak Suhendi ada menemukan beberapa yang tidak sesuai hatinya. Bukan bosku ya, tidak sesuai dengan kondisi sebelumnya. Nah, ini adalah bosku elektrikal Pak Rashid yang akan mengkonek arus supaya masuk ke elektromotor tracer tersebut bosku. Nah, tracer ini digerakkan oleh elektromotor. Bagaimana kinerja dari elektromotor mungkin kita bahas di video berikutnya. Nah, bagaimana kita melihat kondisi
supaya layak untuk kita tes kosong bosku. Nah ini adalah kondisi tes kosongnya. Di sini bosku ada temuan atau suara yang bunyi atau bergesekan. Mungkin kita bisa dengarkan. Mana dia, Dor? Nah, setelah bunyi tadi sudah diperbaiki oleh tim kontraktor, kita tes ulang kembali bosku, gesekannya tadi sudah hilang. Dan inilah proses bagaimana start awal tracer sangat berat bosku. Jadi kita harus secara perlahan untuk memastikan segala sesuatu. Nah, di sini tim cek kembali apakah ada gesekan atau tidak. Ternyata tidak bosku. Nah ini adalah start awal. Dia start pasti bebannya tinggi. Dia modelnya start delta bosku. Jadi begitu sudah lepas sudah dia normal. Nah di sini kalau kita hitung RPM dari tracer tersebut, di sini ada 21 RPM bosku. Nah beginilah bagaimana kinerja dari tracer tersebut. Setelah kita tes kosong, kita lakukan tes beban, yang dimana tes kosong, tes beban ini disaksikan oleh tim kontraktor bosku. Tampak bosku umpan yang dari rebusan, yang sudah direbus itu mulai perlahan masuk bosku ke tracer, dimana saya ulangi kembali supaya menjadi pengetahuan buat bosku-bosku yang menonton ini. Nah jangkosnya akan datang ke hadapan kita bosku ini secara video. Nah brondolannya masuk ke bawah melalui kisi-kisi tracer tersebut. Nah tampak bosku bagaimana proses pengolahan kelapa sawit di stasiun pemipilan. Nah sangat berat bosku, memang sangat berat. Makanya secara SOP, standar operasional pabrik, kita harus pastikan stop olah itu posisi tracer harus kosong. Kalau tidak, bagaimana start awal tadinya yang kita lihat bosku, pasti dia akan berat dan pasti dapat merusak speeder, baik kisi-kisi, baik ring, segala sesuatu yang ada di tracer bosku, karena tidak sesuai dengan SOP. Jadi marilah kita bekerja sesuai dengan SOP, standar operasional pabrik, dimana sebelum olah kita pastikan kondisi-kondisinya layak untuk dijalankan, dan setelah stop semuanya sesuai SOP dan kondisinya kosong. Nah ini bosku sedikit kita bahas. Jangkos atau tandan kosong itu yang teruntal-untal, dia terdorong keluar secara otomatis dan masuk atau dibawa kembali menggunakan conveyor bosku, dimana ini adalah incline conveyor bunch yang masuk ke tracer 2. Ini adalah tracer 2 dimana pengolahan kelapa sawit menggunakan 2 kali pemipilan bosku, supaya hasilnya dapat maksimal bosku. Terima kasih bosku yang sudah menonton video kita kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, dan dapat menambah ilmu kita bosku di dalam pengolahan kelapa sawit. Semoga kita bertemu di video berikutnya.